Cerita dibuka dengan kehidupan sebuah keluarga yang tampak biasa di sebuah rumah pertanian. Dari luar, semuanya terlihat normal. Namun, jauh di bawah rumah mereka tersembunyi sebuah piramida hitam misterius yang menyimpan rahasia mengerikan. Suatu malam, mereka menemukan burung peliharaan mereka mati dengan kondisi yang mengenaskan. Karena panik, pasangan suami istri itu segera turun ke dalam piramida dan membuka sebuah sarkofagus batu raksasa yang selama ini mereka rahasiakan. Saat hendak menutupnya kembali, mayat kuno di dalam sarkofagus itu tiba-tiba bergerak, seolah sesuatu yang mengerikan baru saja terbangun. Cerita kemudian berpindah ke Kairo, Mesir. Di sana, Charlie, seorang jurnalis asing, akhirnya mendapatkan promosi dan bersiap pulang ke Amerika bersama keluarganya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seorang wanita tua misterius yang tinggal di sekitar rumah mereka diam-diam mulai mendekati putri mereka, Katie. Dengan memberikan permen dan buah, wanita itu perlahan mendapatkan kepercayaan Katie. Suatu hari, wanita tua tersebut memberikan sebuah buah yang ternyata berisi serangga beracun sebagai bagian dari ritual kuno. Tak lama setelah itu, badai pasir besar menerjang kota. Di tengah kepanikan, Katie tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Charlie dan istrinya segera melapor ke polisi. Sayangnya, kasus anak hilang seperti itu sudah terlalu sering terjadi sehingga laporan mereka tidak mendapat perhatian serius. Setelah berbagai upaya yang sia-sia, mereka pun terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa Katie telah menghilang. 8 tahun kemudian, Charlie dan keluarganya menjalani kehidupan baru di sebuah rumah pertanian di Amerika. Mereka kini telah memiliki 2 anak lagi. Meski begitu, ibu Katie tetap merawat kamar putrinya seperti semula, dengan harapan suatu hari nanti Katie akan kembali. Harapan yang selama ini terasa mustahil akhirnya menjadi kenyataan. Mereka menerima telepon dari Mesir yang mengabarkan bahwa Katie masih hidup. Tanpa membuang waktu, seluruh keluarga langsung berangkat ke Mesir untuk menjemput putri mereka. Ternyata, Katie ditemukan setelah sebuah pesawat kargo jatuh di tengah gurun. Saat tim penyelamat memeriksa lokasi kecelakaan, mereka menemukan sebuah peti batu hitam yang tetap utuh, meski pesawat hancur berkeping-keping. Ketika peti itu dibuka, semua orang terkejut melihat seorang gadis yang terbungkus kain kuno penuh simbol misterius. Gadis itu ternyata adalah Katie. Belakangan terungkap bahwa selama 8 tahun, Katie diculik oleh sebuah kultus kuno yang menjalankan ritual gelap. Tubuhnya disegel di dalam peti batu agar kekuatan jahat yang diyakini bersemayam di dalam dirinya tidak bisa lepas. Charlie dan istrinya akhirnya bisa bertemu kembali dengan Katie di rumah sakit. Namun, gadis itu sudah sangat berbeda. Ia hanya duduk diam di kursi roda, tidak pernah berbicara, dan tatapannya benar-benar kosong. Menurut dokter, kondisi fisiknya baik-baik saja, tetapi trauma yang dialaminya telah meninggalkan luka yang sangat dalam. Demi membantunya mulai hidup baru, mereka pun memutuskan membawa Katie pulang ke Amerika. Namun, seorang penyidik bernama Dahlia memperingatkan bahwa kasus ini bukan sekadar penculikan biasa. Menurutnya, Katie adalah korban jaringan kriminal yang memperdagangkan anak-anak sekaligus menyelundupkan artefak kuno. Setelah kembali ke rumah, keluarga itu sempat merasakan kebahagiaan karena akhirnya bisa berkumpul lagi. Akan tetapi, kebahagiaan tersebut perlahan berubah menjadi kecemasan. Katie hampir tidak pernah makan, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan hanya duduk diam sepanjang hari. Setiap kali ada yang menyentuhnya atau berbicara dengan suara keras, tubuhnya langsung gemetar hebat, hingga dokter beberapa kali harus memberinya obat penenang. Sejak saat itu, rumah yang semula dipenuhi harapan perlahan berubah menjadi tempat yang dipenuhi rasa takut. Mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar trauma yang sedang menghantui Katie. Pengerian yang sebenarnya baru dimulai saat malam tiba. Pada siang hari, Katie hanya terlihat lemah dan tak berdaya. Namun begitu malam datang, ia tiba-tiba menghilang dari kamarnya dan berkeliaran diam-diam di dalam rumah dengan kecepatan yang mustahil dimiliki manusia. Suatu malam, Charlie mendengar suara mencurigakan dari arah dapur.
Saat menghampiri sumber suara itu, ia dibuat syok melihat Katie sedang melahap seekor kalajengking hidup. Tatapan matanya kini terasa asing, sementara gerak-geriknya lebih menyerupai binatang buas daripada manusia. Sejak saat itu, Charlie dan keluarganya mulai yakin bahwa ada sesuatu yang menguasai tubuh Katie. Keesokan harinya, saat sang ibu memandikan Katie, mereka kembali menemukan keanehan. Kuku Katie berubah sangat keras, bahkan tidak bisa dipotong. Yang lebih mengerikan, ketika mereka mencoba mengupas lapisan di kulitnya, ternyata seluruh tubuh Katie dibalut kain kuno yang dipenuhi simbol-simbol misterius. Kain itu tampak seperti sebuah segel yang sengaja dibuat untuk mengurung sesuatu di dalam tubuhnya. Charlie lalu memotret simbol-simbol tersebut dan membawanya kepada seorang profesor yang ahli dalam bahasa kuno. Setelah mempelajarinya, profesor itu menjelaskan bahwa simbol-simbol tersebut berasal dari ritual terlarang yang telah ada sejak ribuan tahun lalu dan berkaitan dengan sebuah kekuatan jahat yang sangat berbahaya. Di saat yang sama, tingkah Katie semakin sulit dipahami. Ia terus menggesekkan giginya dengan pola yang berulang. Awalnya terdengar seperti suara biasa, tetapi Charlie akhirnya menyadari bahwa pola itu merupakan kode Morse, permainan yang dulu sering mereka lakukan bersama. Setelah berhasil diterjemahkan, hanya satu nama yang muncul, yaitu Layla. Charlie pun yakin Katie sedang berusaha mengirimkan pesan dan meminta pertolongan. Tanpa menunda waktu, Charlie menghubungi penyidik Dahlia di Mesir dan memintanya mencari seorang gadis bernama Layla. Namun, pencarian itu tidak mudah karena nama tersebut sangat umum di sana. Sementara itu, adik Katie mulai menunjukkan perubahan yang mengkhawatirkan. Hampir setiap malam ia mendengar bisikan dari kamar Katie dan perlahan-lahan mulai terpengaruh oleh kata-kata aneh yang terus terdengar. Tanpa disadari, kekuatan gelap itu mulai menyebar dan mengincar anggota keluarga yang lain. Tak lama kemudian, profesor akhirnya berhasil menerjemahkan seluruh simbol kuno tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Katie telah dijadikan wadah bagi sebuah entitas kuno bernama Nasamara. Makhluk itu bukan sekadar iblis biasa. Ia menghancurkan sebuah keluarga dari dalam dengan memanfaatkan rasa takut, kebencian, dan saling curiga. Sementara itu, kain kuno yang membungkus tubuh Katie ternyata merupakan segel yang menahan kekuatannya. Jika segel itu sampai dilepaskan, Nasamara akan bebas sepenuhnya. Di Mesir, Dahlia akhirnya menemukan sebuah rumah pertanian terpencil yang diduga berkaitan dengan hilangnya Katie. Saat menyelidikinya, ia menemukan sebuah piramida bawah tanah yang selama ini digunakan sebagai tempat ritual gelap dan pengorbanan manusia oleh sebuah kultus kuno. Namun penyelidikan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika Dahlia tiba-tiba diserang oleh wanita tua yang dulu menculik Katie. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Demi menyelamatkan diri, Dahlia akhirnya terpaksa menembak wanita tersebut. Tak lama setelah kejadian itu, seorang gadis bernama Layla muncul. Ia kemudian membawa Dahlia ke sebuah kotak besi yang terkubur di dalam tanah. Di dalamnya tersimpan sebuah kaset video dan beberapa catatan rahasia yang sengaja disembunyikan selama bertahun-tahun. Bukti-bukti itulah yang akhirnya mulai mengungkap kebenaran mengerikan di balik nasib Katie dan rahasia kelam yang selama ini disembunyikan oleh kultus kuno tersebut. Terungkap bahwa Layla ternyata adalah putri kandung wanita tua yang selama ini memimpin ritual mengerikan tersebut. Sejak kecil, ia dipaksa menyaksikan ibunya mengorbankan anak-anak tak berdosa. Ketika Layla mencoba menyelamatkan para korban, ibunya justru menghukumnya dengan memotong lidahnya agar ia tidak pernah bisa mengungkap rahasia kultus itu kepada siapapun. Sementara itu, di Amerika, keadaan di rumah Charlie semakin mencekam. Nenek Katie terus berdoa agar kekuatan jahat meninggalkan tubuh cucunya. Namun doa itu justru memicu kemarahan Nasamara. Katie tiba-tiba mengamuk, mengurung neneknya di dalam kamar, lalu benda-benda suci di ruangan tersebut bergerak dengan sendirinya dan menyerangnya hingga tewas. Saat prosesi pemakaman sang nenek berlangsung, Charlie memutuskan mengunci Katie di dalam kamarnya agar tidak membahayakan orang lain. Namun, semuanya sudah terlambat. Pengaruh Nasamara telah menyebar ke seluruh anggota keluarga. Adik Katie mulai kehilangan kendali dan menyerang orang-orang di dalam rumah. Di saat yang sama, Katie berhasil keluar dari kamarnya dan melakukan tindakan yang mengerikan di hadapan para pelayat. Suasana pemakaman yang seharusnya berlangsung khidmat seketika berubah menjadi kepanikan. Tak lama kemudian,
Dahlia tiba dari Mesir sambil membawa kaset video dan catatan rahasia yang berhasil ia temukan. Dari bukti-bukti tersebut, mereka akhirnya mengetahui bahwa selama ratusan tahun, kultus itu menculik dan mengorbankan anak-anak untuk dijadikan wadah bagi entitas kuno bernama Nasamara. Setelah ritual selesai, tubuh para korban dibungkus dengan kain segel kuno, lalu dikurung di dalam peti batu agar kekuatan itu tidak bangkit sepenuhnya. Dari semua korban, Katie dianggap sebagai wadah yang paling sempurna. Namun, segel yang membungkus tubuh Katie perlahan mulai rusak. Akibatnya, Nasamara akhirnya bangkit dengan kekuatan penuh dan sepenuhnya mengambil alih tubuh Katie. Ia mulai menyerang keluarganya, sementara anggota keluarga yang lain saling menyerang karena berada di bawah pengaruh kekuatan jahat tersebut. Di tengah kekacauan itu, Charlie akhirnya menyadari bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan putrinya, yaitu memindahkan Nasamara ke tubuh orang lain. Tanpa berpikir panjang, ia memilih mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan Katie dan keluarganya. Dahlia kemudian memimpin ritual pemindahan tersebut. Saat mantra kuno mulai dibacakan, energi hitam perlahan keluar dari tubuh Katie dan berpindah ke tubuh Charlie. Setelah ritual selesai, Katie akhirnya kembali sadar. Untuk pertama kalinya setelah 8 tahun menghilang, wajahnya kembali menunjukkan kepolosan seperti dulu. Teror yang selama ini menghantui keluarga mereka pun akhirnya berakhir. Namun, pengorbanan Charlie harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Tubuhnya kembali dibungkus menggunakan kain segel kuno, dimasukkan ke dalam peti batu, lalu dikurung selamanya agar Nasamara tidak pernah bisa lepas lagi. Charlie memang masih hidup, tetapi ia harus menghabiskan sisa hidupnya terperangkap di dalam peti demi melindungi keluarganya dari ancaman yang lebih besar. Meski semuanya tampak telah usai, film ini masih menyimpan satu kejutan terakhir. Wanita tua yang menjadi dalang di balik seluruh tragedi akhirnya berhasil ditangkap. Anehnya, ia sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun rasa penyesalan atas semua kejahatan yang telah dilakukannya. Dalam adegan penutup, Katie, ibunya, dan Dahlia membawa peti yang berisi Charlie ke penjara, tempat wanita tua itu ditahan. Begitu melihat peti tersebut, untuk pertama kalinya raut wajah wanita itu berubah dipenuhi ketakutan. Tak lama kemudian, mantra kuno kembali dikumandangkan, menandakan bahwa sebuah ritual baru akan dimulai. Film pun berakhir dengan nasib wanita tua itu yang dibiarkan menggantung. Seolah ia akan menerima hukuman yang sama seperti penderitaan yang selama ini ia timpakan kepada anak-anak tak berdosa.